Sukacita di dalam memuji dan memuliakan Tuhan. Hari ini firman Tuhan bagi kita adalah tentang berjaga-jaga dengan kedatangan Tuhan. Kita akan baca firman Tuhan secara bersama dari Markus 13 ayat 33 sampai dengan 37. Setelah hitungan yang ketiga, mari kita sama-sama membaca firman Tuhan ini. Markus pasal 13 ayat 33 sampai dengan 37. 1, 2, 3. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, ia meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana Tuhan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi hari, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu mendapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, kita sedang beribadah hari ini adalah juga dalam berjaga-jaga. Kita sedang melakukan yang baik adalah juga dalam hal berjaga-jaga. Kita sedang berdoa kepada Tuhan adalah juga bagian dari berjaga-jaga. Berjaga-jagalah, sabarlah, menunggulah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, menunggu ini adalah satu pekerjaan yang sangat membosankan. Maka banyak orang menunggu menggunakan kegiatan-kegiatan masing-masing. Orang menunggu di terminal, dia akan bercakap-cakap dengan kawannya, dia akan juga memegang HP-nya dan lain sebagainya. Orang menunggu di bandara seperti itu, daripada bengong, barangkali dia akan membuat kesibukan tersendiri. Berjaga-jagalah, kata Tuhan kepada murid-muridnya. Dan pesan ini adalah pesan yang sangat berharga bagi murid-muridnya dan tentunya bagi kita semua. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, dalam konteks firman Tuhan yang kita dengarkan ini adalah satu percakapan Tuhan Yesus ketika dia selesai ibadah di Yerusalem. Maka dia dengan murid-muridnya 4 sedang bercakap-cakap, duduk di Bukit Zaitun yang berhadapan dengan Bait Allah. Kita tahu Bait Allah di Yerusalem adalah Bait Allah yang tersohor di dunia, yang dibangun oleh Salomo. Kemudian oleh karena peperangan bait ini rusak, maka dibangun oleh suku Yehuda kedua setelah pulang dari Babel. Kemudian yang termegang oleh pemerintahan Herodes Agung ketika tahun 19 sebelum Masehi, berarti sebelum lahir Tuhan Yesus, tahun 19 sebelum lahir Tuhan Yesus, Herodes Agung, anak Herodes yang membunuh anak-anak umur 2 tahun ke bawah yang melanjutkan kerajaan itu, membangun Bait Allah ini dengan megah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saking kemegahan daripada Bait Allah ini, Bukit Moria itu diratakan kembali
Dan bahkan juga yang sampai pada hari ini tidak ada pondasi-pondasi di dunia ini pun yang menyamai pondasi Bait Allah yang dibangun oleh Herodes Agung pada tahun 19. Ada batu dalam pondasi itu, batu yang dipahat 12 meter panjangnya. Bapak Ibu, 12 meter panjang batu yang tingginya 3,5 meter, berarti seperti batako yang panjang. Lebarnya 5,5 meter, lebar batu ini. Saya pun heran dari mana lah batu ini diambil untuk dibangunkan menjadi fondasi daripada Bait Suci ini. Kenapa harus saya sampaikan ke situ? Karena ini adalah bangunan yang tidak pernah terpikirkan oleh orang. Tapi atas perintah raja, atas perintah pemerintah, ini harus dilakukan. Carikan batu yang panjangnya 12 meter, pahat sedemikian, kemudian tingginya 3,5 meter, lebarnya 5,5 meter. Di fondasi itu paling tidak 5,5 meter, berarti 7 meter penggaliannya baru dibikin batu yang besar itu. Dibikin sedemikian rupa untuk kekuatannya. Kalau mau buktikan, pergi ke Yerusalem. Bangunan itu masih ada sampai sekarang. Kenapa ini bisa terjadi? Karena Herodes Agung pada saat itu ingin dunia menyaksikan pembangunannya, dan itu bernuansa kerohanian yang sampai saat ini masih ada. Bait Suci, bangunan tempat ibadah yang tidak pernah terpikirkan oleh kita. 12 meter kali 3,5 kali 5,5, satu batu di mana mau dicari? Tapi ini harus diusahakan karena perintah raja itu dibangun itu Bapak Ibu. Barangkali Bapak Ibu pernah ke Islamic Center, saya sudah pernah. Itu tempat itu ada satu bulatan di dalam situ, batu beratnya. Di situ dilekatkan batu-batu dari seluruh dunia, dari Italia ada, dari Paris ada, Amerika ada, batu-batu termahal. Barangkali dari rokan tidak ada bulu rokan batu, ya kan? Yang dibikin dulu cincin. Yang dulu tidak tahu bapak-bapak tahu. Bulu rokan cantik, ya. Ini adalah batu rokan. Saya pikir ada itu di sana, karena juga di Islamic Center. Batu-batu termahal dari seluruh dunia di sana. Apalagi di Bait Suci pada saat itu, ya aja. Dia bisa berhubungan dengan luar negeri. Di situ ada apa Pak? Ada batu ini, ada batu ini. Masuk. Dan lapisan paling depan itu adalah lapisan emas. Depan Bait Suci itu emas. Dan di depan itulah Tuhan Yesus berbicara dengan murid-muridnya. Apa yang sedang dibicarakan di sana? Murid-muridnya berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, Guru, bagus sekali lah Bait Suci ini. Ya, apa kata murid? Iya, bagus. Tapi pernahkah terpikirkan olehmu bahwa bangunan yang sekokoh ini pada saatnya akan hancur? Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, ketika orang melihat Bait Suci ini lapisan emas di bagian depan, ibarat di depan itu catnya itu adalah berlapiskan emas, maka kalau datang sinar matahari memancar kepada lapisan emas ini, tidak tahan orang melihatnya, silau, berkilau. Saking mempesonanya dari seluruh dunia datang ke sana untuk menyaksikan, bahkan juga untuk membuktikan kisah ini
bahkan cerita ini dengan firman Tuhan. Maka kalau ada yang mau wisata rohani ke Yerusalem, ke Gunung Sinai, ke Tiang Garam dan lain sebagainya, atau mungkin itu satu paket, baca dulu firman Tuhan, pahami, supaya jangan sia-sia perjalanan. Sehingga ketika disamakan dengan firman Tuhan yang boleh kita pahami ini, oh iya, bila buktinya oleh firman Tuhan di dalam Alkitab. Oh, inilah sejarah yang dipercakapkan oleh Yesus dengan murid-muridnya tentang kebanggaan bait suci ini yang pada saatnya juga akan berantakan ketika Yesus datang. Maka dikatakan kepada murid-muridnya, ketika kedatangan anak manusia itu, pernahkah kau pikirkan tentang batu-batu yang tersusun rapi ini tidak akan tersusun rapi lagi? Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, ini adalah percakapan yang sangat membingungkan kepada murid-murid Tuhan Yesus. Semua ditanya, bila manakah engkau akan datang? Maka dijelaskan oleh Yesus, maka diterangkan oleh Yesus, dan sampailah kepada pesan terakhir. Bapak Ibu Saudara yang kasih sama Tuhan, berjaga-jagalah. Pesan terakhir dari percakapan ini, berjaga-jaga, tentu saja tidak semua dituliskan di sini, tapi disampaikan oleh Yesuslah tentang pertanyaan murid-muridnya, apa tanda-tandanya kedatanganmu? Yesus menyeramkan akan terjadi gempa yang dahsyat, gempa tsunami yang terjadi di Aceh yang sampai ke Nias itu baru 6,9 skala Richter. Berarti kalau diizinkan Tuhan di atas 10 skala Richter, tidak ada bangunan yang kokoh lagi. Dia akan berantakan sendiri, dia akan goyang sendiri, sebab dasarnya sudah digoyang oleh gempa. Ini yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Terpikirkah engkau bahwa susunan batu-batu yang kokoh ini akan berantakan pada akhirnya? Tentu murid-muridnya akan mempertanyakan, kenapa Tuhan? Kenapa? Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka sampai kepada akhirnya dengan nasihat harus berjaga-jaga. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba. Tak tahu semua dia tinggi di jauh lain sendiri. Adong do poso tikina, adong do sahat majua tikina, adong do tikina olan pituari. Pituari dengan yang pernah kita jelaskan, pituari dengan sesungguhnya pituari. Nah, semua tidak tahu waktunya, maka kamu harus hati-hati. Kamu harus berjaga-jaga. Dan dalam situasi berjaga-jaga itu, kita harus mengambil fungsi masing-masing. Ketika menantikan Tuhan itu tidak perlu kapan dia datang. Mau malam dia datang, mau tengah malam dia, mau subuh, mau pagi-pagi, tidak urusan. Tapi pesan yang disampaikan itu harus dikerjakan dengan sungguh. Apa pesannya kepada kita? Banyak. Berjaga-jagalah berarti harus waspada. Berarti isinya di dalam itu di gereja lah. Beribadahlah. Berarti isi dalam keberjaga-jagaan itu adalah jagalah segala kebaikan. Inti keberjaga-jagaan itu adalah berdoa senantiasa. Inti keberjaga-jagaan itu adalah hadirkanlah dirimu sebagai berkat bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus hadirkan diri kita sebagai berkat bagi orang lain.
sebagai berkat bukan harus uang bagi orang lain. Karena kalau uang bisa juga menjadi percecokan. Tapi berkat daripada kita kepada orang lain adalah berkat yang dari buah yang bisa dirasakan. Buah bibir yang baik, buah gerak-gerik yang baik, buah penampilan yang baik, dan lain sebagainya. Itu adalah buah hati yang baik. Itu lebih berharga daripada yang lain. Karena buah itu bagian daripada oleh-oleh yang disebut dengan simple dan diinginkan oleh siapapun. Barangkali Bapak Ibu Saudara ketika sama Tuhan seteringat dengan kiamat tamu itu guru agama. Di KCP kiamat tamu itu guru agama. Itu juga tujuan di guru agama itu wah, ay dulu bagus untuk nilai agama yang lain bagus. Itu kisi kami menyadari agak kurang mau lamahan itu. Mama guru agama kan, ayo betul kamu nanti dulu. Masih yang kami ada, ikut kami dulu di bawah di kami naik sah. Oh iya, ayah aduh, dari bumbu naik. Aduh di suku di kami tuh, ayah aduh. Song nanti guru agama. Ini, ada bibit tuh, ada lagi. Yang berbibit tahu, masa botol gitu, di bawah. Oh iya, kami pasar tahu lah. Coba di mana kita kesemanis itu kan hitam ya. Katakan, ayo semua bro. Sabu dulu lah. Hola roh gereja. Aku tenang nih. Jadi kamu hola roh kamu belajar agama, kamu tenang. Oh iya. Aku disiap apa kok? Oh iya, berkat kaiman tuh misalnya, hai, walau aja ujian dari hai apa, bagat sih, kamu merah, betul loh, jadi apa merah, ada di ruang sudi meragam, kan harus nakit, kalau karir kamu sudi, kenapa? Karena merah itu misalnya, sapi aku pakai merah, ada di ruang sudi, kamu tuh. Soalnya maka orang-orang itu dilihat dari berdua hidup ini itu banget bisa saking pentingnya jadi murid-murid Tuhan Yesus saking pentingnya berita daripada guru itu mereka bertanya katakanlah pesan yang baik itu kepada mereka kamu harus menjaga-jaga dan harus berhati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam keberhati-hatian ini kita harus juga mengambil aktivitas fungsi masing-masing. Tidak juga harus kaku. Apa fungsi kita dalam menantikan apa pekerjaan kita, aktivitas kita sehari-hari, kita kerjakan saja dengan baik. Kita kerjakan saja apa pesan kerohanian kepada kita, pesan gereja kita kepada kita, pesan Tuhan Yesus dalam gereja kita. Tentu banyak pekerjaan yang harus kita kerjakan, kita harus kerjakan dengan baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kedatangan anak manusia itu didahului oleh kehancuran dunia. Di mana Allah Subhanahu yang bola usah perlu sudi kuara kerinju karena persen asal sampai orang buat salam pohon tuh sampai orang berarti harus melakukan fungsinya masing-masing dengan baik, harus bekerja dengan baik. Memang mau selesai semua, tapi perlu ada yang mau kita selesaikan. Hasarok sampu holotong.
Jangan dok si hata hoton. Yang kana muda-muda. Karena malas gimana? Atau mana? Bapak Ibu Saudara dikasih sama Tuhan. Dengar hakku lihat kau kana boson. Kalau berjumpa nih nama sekolah, berjumpa sekolah. Yang sekolah harus baik-baik sekolah. Yang kerja diperhatikan kerjanya. Saya tidak katakan itu kalau bekerja dengan baik. Saya pun sedih mikir kalau bekerja dengan baik. Saya tidak bekerja dengan baik saja. Saya harus rapi bekerja. Lalu ada jolo minggu molo amat bapak pun ada minggu molo minggu kopi pe, ikut pakai aja. Yang itu kali makan, berdua bentuk kali, pusat. Orang itu. Orang yang tidak bekerja dengan baik harus kena marah. Karena marah itu adalah peringatan. Jadi dari minggu ini firman memisahkan suami istri. Nesepuluh pakai. Sebetulnya tak jauh denak bila boleh. Kau tangis sebetulnya kita memikirkan. Mama 2 tahun di luar 10 apabila semua iman orang doa tidak. Murah. Itu adalah bagian daripada perjuangan kita secara rohani. Tapi walaupun tidak sekarang jawabannya, ini perjuangan. Dan inilah perjuangan yang tidak kita tahu titik jawaban itu kapan. Nah jawabannya dari Tuhan. Mulai zaman Tuhan rohani jolma, karena udah mau dibaca. Ada si Paulus ya, si pembunuh, si pengrusak, si pembenci orang percaya. Maka Tuhan yang menjamah hatinya. Dia menjadi pelayan Tuhan di dalam Alkitab yang terbesar. Bisa betul tak? Ada kata dijoma, saudara kata bertanggung. Apa sel dijoma bertanggung. Iman orang sekarang ini tanggung. Suam-suam buku, alam gali, alam las. Aja atau dijoma bertanggung. Alam jahat, alam buku. Disebut tanggung bukan sudah. Oh siapa? Ay mau lulus jahat, nabi noto. Mau lulus turju, nabi noto. Disuruh rumah. Hapus yang dijolma tanggung, ajak atau dijolma bertanggung. Ini yang saya baca. Karena di daerah itu, Binoto grup yang ke Aiso, kageng. Binoto. Oh iya, Binoto, on. Pemain on. Bisa lokasinya. Dalam penglihatan saya juga tangguh. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih sama Tuhan, kita harus sadari apa yang disampaikan oleh Yesus ini kepada murid-muridnya. Dalam keberjaga-jagaan itu, walaupun ada fungsi kita masing-masing yang harus dikerjakan itu, kita harus ingat ada yang utama, ada yang terutama yang harus kita kerjakan. Ini spesial dan secara khusus ini pesan Tuhan Yesus ini kepada murid-muridnya pun kepada kita. Gereja berseru sekarang ini supaya beribadah dengan baik. Gereja berseru sekarang ini supaya membangun dirinya secara rohani. Halai tabireng mah Angoro kita sudi ngamurat setau. Alai songoni majo pator dini. Alai yang bawa pator kamu huti mondo kita. Yang baik itu tiada taranya, enggak ada tandingan. Kamu jahat. Jangan. Daerah taran yang baik kemana dia masuk? Kepada
Kepada yang bukan seagama kita pun masuk. Kepada yang seagama dengan kita pun masuk. Kepada suku-suku yang mana pun masuk. Maka yang baik itu tiada tara. Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya, orang tidak terpikir tentang kehancuran dunia karena sedang di dalam gelombang pembangunan. Pembangunan. Dan kita ingat itu. Susah-susahnya orang sekarang tetap pembangunan diusahakan. Bagus. Itu tandanya orang kerja bagus. Tapi yang dibilang oleh Tuhan, hati-hati. Jangan kamu sampai terpesona dengan itu semua. Itu adalah bagian daripada gemerlapan dunia yang harus kita lalui. Kita perlu banyak duit, harus. Dan dengan duit juga kita boleh berpartisipasi dalam pembangunan gereja. Karena dengan duit juga kita bisa membantu sesama kita. Karena dengan uang juga kita bisa membantu fakir miskin yang barangkali yang harus kita bantu. Adakah fakir miskin di antara kita? Memang di antara kita tidak ada, syukur. Tapi masih ada di pinggiran sana yang perlu kita bantu, dan itu juga bagian daripada kita. Contoh saja, dalam waktu tertentu kita kumpulkan, kita bagikan kepada mereka yang memang melarat gitu. Adakah itu ada di pinggiran sana? Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, ini mengandung pesan tentang semuanya akan selesai. Kedatangan anak manusia itu tidak ditentukan waktunya. Sama dengan Tuhan yang tadi, dia tidak mengatakan waktunya akan kembali. Jadi berjaga-jaga dan hati-hati. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih sama Tuhan, ibadah kita ini dalam berjaga-jaga jangan pernah kita tinggalkan. Puji Tuhan. Haleluya. Bagian daripada tekad itu, bagian daripada kehidupan kita yang di atas. Kepada anak-anak kami juga, jangan bikin ibadah ini bagaikan show. Tidak boleh. Ibadah ini harus betul-betul ibadah. Ibadah ini juga harus mengandung tangis dari hati, supaya Tuhan berkenan. Boleh tangis juga secara fisik, tapi hati itu harus kita adakan, kita tunjukkan dengan sungguh. Semua, yang remaja, yang pemuda, semua. Banyak yang harus kita kerjakan sedang mengisi kedatangan Tuhan Yesus ini. Natal sebentar lagi. Banyak yang akan dilakukan di sini. Datang pemuda kita mengatakan, bernatal ke pemuda, silakan bernatal, tidak ada yang melarang bernatal. Natal. Kalau memang ada khusus pemuda, silakan. Kami tunggu juga kaum ibu bernatal. Tahun berapa? Tahun berapa jadilah? Program kali itu. Natal kaum ibu. Sepinai-nai mas, hebat. Dan ada keluar. Geraknya orang yang lahor. Program kalah tahun 2025 berjaya ya. Tahun lalu. Boleh main ekstra kolektif sisi-sisi. Lalu sehari mati. Boleh terus. Aslah buat cari baik ekstra kolektif. Kalau tidak membantu lilin itu penyelam. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini juga adalah bagian daripada aktivitas sambil menunggu Tuhan. Menurut Tuhan ini baik maaf. Lilin no. Kepada dok harus diceritain. Tuliling. Aku may sila.
Erpun nanya ikut teh. Sepinai mah. Iya. Jadi dalam penantian itu diberikan Tuhan waktu kepada kita beraktivitas. Jadi mundur nak ber. Tahu nama Tuhan itu ber. Anak tanggung juga loh. Tinggal. Lah sudah mekar nato. Ada mana kolong rohana tu si, ya tu si mah. Songon istri di mana? Juga sedang begak detik sudi pembangunan di gunung. Tapi bagi orang percaya itu adalah bagian mengisi waktu sambil menunggu kedatangan Tuhan dalam keberjaga-jagaan. Jadi mulut kamu lebih lama ladang. Oh emang aktivitas kami lah apa yang mau Tuhan. Aktivitas kami yang karena mardagangi sabi pemau Tuhan. Intinya kita sabi pemau Tuhan. Semua anak sekolah ini bersekolah dengan baik, mengisi waktu kedatangan Tuhan untuk kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka hamba yang mau kerja dengan baik, gak peduli dia mau kapan mau datang Tuhan terserah. Yang penting pesan ini saya kerjakan. Yang penting apa yang sudah ditugaskan saya kerjakan. Itu bagi Allah. Mau kapan pun itu terserah dia. Apa yang bisa saya kerjakan hari ini untuk memuliakan dia kerjakan. Sebab pesannya sudah ada bagi kita. Maka kita jadi nama amain waktu lebih baik. Kurang itu manganggur kita buju berminggu. Ini kita sibuk ini kita los buju berminggu. Catatan namanya. Ketika kita sibuk sekalipun justru di situ kita menggunakan waktu untuk Tuhan. Jangan coba-coba rajin beribadah ketika menganggur. Dan diizinkan Tuhan untuk pengangguran. Bolok tonggoy kalau beribadah. Alayu nakala dia menganggur beribadah. Berarti ya sampai sini. Di situ berjuang untuk Tuhan berikan berkat kita mengangguri. Tapi kalau sudah diberikan berkat itu, pekerjaan itu atau apapun itu, kegiatan itu, semakin gunakanlah waktu itu semaksimal mungkin untuk Tuhan. Itu hati-hati. Maka berkat itu saya bilang hari Minggu yang lewat itu ujian bagi kita. Hati-hatikah kita dalam berkat yang ada? Cerobohkah kita dalam berkat yang ada? Tidak pedulikah kita dengan Tuhan dengan berkat yang ada? Tergantung kita itu. Nah, firman Tuhan mengatakan hati-hati. Semuanya itu bisa mempengaruhi. Jadi supaya kita jangan terpengaruh kepada yang tidak diinginkan Tuhan, yang disebut dengan negatif bagi Tuhan. Hati-hati. Bapak Ibu Saudara mereka sama Tuhan, Tuhan juga merindukan kita untuk kaya. Selalu berpertanyaan Tuhan, kamu ramak terbesin dia, dokter. Ada yang ringkas mau yang lalu mau dijual. Kau yakin ada waktunya? Tuhan bukakan pintu berkat dari surga. Banyak caranya Tuhan. Terpikirkan oleh kita. Nah, sendiri dalam pelayanan kita nggak terpikirkan oleh saya, tapi itu berjalan sedemikian di luar daripada pemikiran kita. Jadi dicatat nih dalam memori. Oh, Tuhan luar biasa. Silakan kamu mencatat betul-betul luar biasa loh berkat keluarga orang itu. Dicatat. Bucana tuh keberadaan tuh mulai sahuria kita. Kita. Baju panitia kami kita tahu. Semua dia harus nabi maju pak kita di Tuhan. Catat.
Adonggo perjulu baju pakai pasang ke rumah kuliah, adonggo baju langsung di kuliah, adonggo bohong. Jadi perjalanan itu tercatat itu dan teringat, oh ya memang Tuhan memberkati, Tuhan memberkati ini, Tuhan memberkati ini. Ini setia bentuk ini tetap setia, ini memang berbeda. Jadi dan asal hujan ditai mama. Apalagi Tuhan maksud hidup. Apalagi Tuhan itu maksud. Sedangkan tahu bukan teteh, apalagi Tuhan kali. Dan Tuhan yang memberikan keputusan segalanya kepada hamba Tuhan. Bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Bersama-sama berjuang ini dalam kerohanian kita kepada Tuhan. Dan memang harus demikian. Sama-sama berjuang untuk kita menang. Sama-sama berjuang untuk kita ingat. Ini nama undang-undang itu Allah. Barangkali menghamba Tuhan yang lain. Semua itu mungkin kita berbeda. Di Roma mengatakan mengatakan, Angguar mengatakan, bah hampir tiap hari hampir memboke tujuh berarti nak. Anak, kalau dari minggu ini, tiga hari minggu ada, semua ini ada malam, semua ini siap kamar yang nasi, kamar gambar nah, oh itu mah dekat, datang terus, dikutuk jawaban. Anak mungkin semua nasida, setiap hari minggu ya kan, tapi berdua, silakan itu. Tapi saya memang berkat lebih daripada uang diberikan Tuhan itu yang salah. Pelayan Tuhan kepada hamba Tuhan itu serta. Unak kita memiliki memiliki Tuhan yang diharapkanlah berkat daripada Tuhan dan itu memang terjadi. Saya harus ini isi kamar di sini. Jadi orang masuk bulangan. Siang perusahaan negara. Jadi kan kemudian dongan orang jadi kita potong politik B. Itu diberikan perusahaan kepada kita maksud gereja dan saya pun tidak akan berani mengambil sedikit dari situ. Karena itu oleh perusahaan diberikan kepada kita dan saya yakin ke depan perusahaan juga memberikan yang lain kepada kita. Lebih bagus kalau dia minta sesuatu minta kepada pribadi saya karena semua yang disumbangkan tidak tujuannya untuk dia apa yang berbeda kita merehab lebih musik maksudnya Bapak Ibu Saudara mereka sama Pak Tuhan sama-sama berjuang kita di sini supaya diberkati oleh Tuhan dijagai oleh Tuhan. Ayo kapal salita di Hawaii di selama nahau pandemio. Jadi itu bukan berita. Di sini malas dia. Di sini bahasa untuk lekul berbubu kita Tuhan. Bilihan bisa disorang bilokan horohan. Oh, paham itu homatan yang tuh. Saya minta baik mabasa-basa. Jagai hamirian dohopon Tuhan. Pada waktu marmarana Tuhan. Nakuan kami kemarang yakong ini dohopahamu. Tang yakong kamu kami. Ay sihon dohokanami. Jangan yakong kamu. Ramatang ya kita di gereja. Bukan yakong kami kamu. Jale kok kami yakong mudah kami. Demi maju pengalaman yang ini. Merus baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan membantukan kami di hidup. Saya mau gereja. Kami tidak mau menerima akar manado dengan kami kasih. Jauh dari sini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya tahun 2021 ini menjelang tahun 2022
Tuhan menyertai kita dan Tuhan senantiasa menguatkan kita. Natal sebentar lagi, kita harus persiapkan dengan baik. Nilainya bukan meriah. Kita harus lakukan dengan hikmat. Nilainya bukan harus megah. Semua harus bersiap. Walaupun tidak harus baju baru, tapi paling tidak hati yang baru, kekuatan yang baru, semangat yang baru dalam Kristus Yesus yang memberkati kita. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita laksanakan fungsi kita masing-masing menunggu kedatangan Tuhan di gereja kita dengan baik. Kemudian berbuat baiklah kita dengan sungguh-sungguh di antara kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kami teringat juga tadi dengan ibu. Ibu Nuni jemaat kamu dalam pikiran saya hidup, ya, berikan asuh-asuh itu. Kamu apa sepatah hati orang menarik adik sendiri dari mana dia? Ada hikmat, ada. Ya paling tidak kami main menulis di Jurunani kami masih raih kemudian naik kami isi di Jurunani kami main setor kan masalahnya lain menurut semua biasa-biasa saja loh menanggapi kata surat karena kalian berjual di kami ada perlu berhikmatlah dalam pelaksanaan. Itu saja. Biasa-biasa saja. Karena kita melihat semuanya itu kan sesuai dengan proses. Anggur semua apa dokter? Oh, ikatan muna. Ayat 1 yang seperti kau ini. Terus kau ini maha puisi. Dan sisi maha betul. Memberlihatkan apa puisi. Kelebih kamu. Gitu. Karena paling baik. Cuman peganglah hikmat, menjaga satu dengan yang lain, karena itu menyangkut yang sensitif. Saya nggak sensitif, orang lain dari luar, itulah yang perlu. Jadi dalam mengelola berkat Tuhan itu perlu dengan hikmat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka berdoalah dengan baik. Yang aku pulang berenang suruh banget makannya bisa ini bisa ini dinakai jadi perlu juga berdua paling tidak berdua di kita Natal kopi naik kopi baru kan kebun pengamatan mimpi dua ada tadi Bapak akan mimpi dua ini apa tuh pertanyaan kita dulu lo bisa seperti juga suara itu coba apa? Kayak dulu aja. Coba tajam untuk suara. Dulu sih. Tinggal dulu. Kita satu gereja. Mana? Ada satu gereja kita. Oi, mana cerita? Anak tayi mana nak tahu mimpi Inggris? Hari ini. Siapa? Bersinak tayi terus. Mabok mo sinatay asiroa. Sebab mana mereka tayi? Hinatay sa pasar, hinatay manuci, hinatay mangboso, hinatay musim makanin. Naswasiyo ka na kamataw, akala ka makaniyan ka. Wah, perlu untuk kamu mamatay boto. Nang duluan. Hijab. Perlu. Itu juga bagian daripada berjaga-jaga. Paling tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Bisa dikit dong, udah mulai ya, jual kan udah mulai. Lagi mati dulu. Dikerja-kerja kamu, hati-hati. Unak sampai terpuluh. Orang yang tertidur itu hidup, tapi tidak beraktivitas. Artinya jangan sampai tertidur, terpesona karena bumi. Dia harus beraktivitas, harus aktif, itu maksudnya.
aktif beribadah, aktif tuh arisan, aktif tuh pas satu tahun, aktif tuh pas sanadra. Perlu dikoni, ayo terbalik. Bukti banget tuh nanti dari tahu. Gimana pergi jalan tong, aktif di gereja, baru aktif di gereja. Puji Tuhan. Haleluya. Aktif tong, mudah-mudahan nang berjuang. Tas loh, semua tas loh. Aisyah, bersumpah, tas loh Aisyah. Aku dari itu ada yang berambah. Jadi selesai, udah selesai. Dipikir kamu, kalau kamu main ngeberdeli, digagas roh, aku sakal lagi. Bulan lalu pesta bicara Pak, susina may lumanda ko ito kumaka sa daya ginawa. Hagi sinong hali mo, tapos ito, sorry udah tinatak, tapos baru ko sa dia ube. Ay, harus sinong kalahin, pulos, korting udah keluar gini. Contoh dong, karena dia, jadi berwala yang baru turun. Ano ko sa mga ito? Dahil sa iluwas naman na baruto, kaso na ako baruto. Kung sabi, model na yun, lupos niya, karena model na yun malihan, hindi kita alam mo. Ang baruto. Jadi, kita pitimat mo berjualan di pasaran, manuho, mula ketiga-tiga di jemaat, orang boleh tawar, sedihan na kasama, kaya buyo-buyo, terima to. Alam na iyan bang? Iyan bang to? Aturan 5 daw normal 20 nang tawaran di tawarin. Biasa to. Puji Tuhan. Haleluya. Berkati kita semua dalam penantian, dalam keberjaga-jagaan, aktivitas kita kerjakan, kesantuhan kita kerjakan, tetap kita beribadah untuk memuliakan. Amin. Demikian firman Tuhan, mari kita sama-sama